Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan diskusi kali ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, pemimpin umat, pembawa rahmat, yakni Nabi Muhammad SAW. Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 Filsafat Pendidikan kelas 2A yang beranggotakan Elsha Nurfadilah dan saya sendiri Hera Nurfitri Rahayu. Di sini kami akan membahas materi mengenai pengembangan nilai untuk pendidikan manusia seutuhnya. Di sini kami membagi menjadi 4 sub pembahasan. Yang pertama, pengertian nilai. Yang kedua, pengertian manusia seutuhnya. Yang ketiga, tujuan pendidikan manusia seutuhnya. Dan yang keempat, pengembangan nilai untuk pendidikan manusia seutuhnya. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pengertian nilai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting bagi kemanusiaan. Menurut Toha, nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang berarti bagi kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal. Adapun pengertian nilai menurut para ahli. Menurut Steinman, nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, memberi acuan, titik tolak, dan tujuan hidup. Nilai lebih dari sekedar keyakinan. Ia selalu menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga terdapat hubungan yang erat antara nilai dengan etika. Yang kedua, menurut Milton Ricketts dan James Banks, nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan di mana seseorang bertindak atau menghargai suatu tindakan atau memiliki dan dipercayai. Ketiga, menurut Linda dan Richard A., nilai adalah standar-standar perbuatan dan sikap yang menentukan siapa kita, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai yang baik yang bisa menjadikan orang lebih baik, hidup lebih baik, dan memperlakukan orang secara lebih baik. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa nilai merupakan suatu keyakinan yang menentukan pilihan untuk menjadikan seseorang menjadi lebih baik. Jadi selanjutnya, pengertian manusia seutuhnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal budi atau insanul kamil, artinya makhluk yang paling sempurna. Adapun pengertian manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Paula Z. dan Janet W.K. Dia merupakan makhluk yang terbuka, bebas memilih makna di dalam setiap situasi, mengemban tanggung jawab setiap keputusan yang hidup secara berkelanjutan, serta turut menyusun pola hubungan antar sesama dan unggul multidimensional dengan berbagai kemungkinan. Yang kedua, menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani, manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan manusia merupakan makhluk 3 dimensi yang terdiri dari badan, ruh, dan kemampuan berpikir atau akal. Yang ketiga, menurut Upasinads, manusia merupakan sebuah kombinasi dari beberapa unsur kehidupan seperti roh, pikiran, jiwa, dan prana atau tubuh dan fisik. Manusia seutuhnya bisa diartikan dengan manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna bukanlah manusia yang tidak memiliki cacat sedikit pun, melainkan kesempurnaan itu dicapai ketika manusia dapat mengembangkan dan mewujudkan kemanusiaan melalui proses ketidaksempurnaannya sebagai manusia. Manusia seutuhnya adalah manusia yang memiliki ketiga potensi, baik akal, jasmani, maupun kerohanian yang seimbang. Manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan yang dimiliki yang membuatnya berbeda dengan makhluk yang lain. Kelebihan tersebut adalah karena manusia diberi akal dan pikiran sehingga mampu mengembangkan lingkungannya untuk kepentingan kehidupan manusia itu sendiri.
Pada hakikatnya, potensi-potensi yang ada pada diri manusia adalah sebagai berikut. Pertama, manusia sebagai makhluk individual. Salah satu perwujudan dari individualitas manusia adalah dengan adanya kesadaran manusia terhadap diri sendiri. Semakin sadar manusia akan dirinya sendiri, maka semakin sadar manusia akan kesemestaan. Hal tersebut dikarenakan manusia merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari alam semesta. Hubungan yang dijalin oleh antar manusia melahirkan adanya hak asasi, kewajiban, norma-norma, nilai sosial, maupun nilai supernatural. Hak merupakan kodrat dari Tuhan yang dengannya membawa konsekuensi bagi manusia untuk mengemban kewajiban dan tanggung jawab sosial maupun moral. Dalam hubungan hal inilah status individualisme manusia menduduki fungsi primer. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial dapat dilihat bahwa manusia merupakan makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial terwujud dalam kesadaran interdependensi dan saling membutuhkan serta dorongan-dorongan untuk mengabdi sesamanya adalah asas sosialitas itu. 3. Manusia sebagai makhluk moral atau susila. Manusia sebagai makhluk susila berasal dari kepercayaan bahwa budi nurani manusia yang secara sadar mematuhi norma-norma yang ada. Antara kesadaran susila dan realitas sosial tidak dapat dipisahkan karena nilai-nilai hanya dapat terjadi pada kehidupan sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan sosial tanpa adanya hubungan susila dan tidak ada hubungan susila tanpa adanya hubungan sosial. Yang keempat, dimensi keberagaman. Keberagaman berurusan dengan campuran kolektif dari perbedaan dan persamaan di sepanjang dimensi, misalnya usia dan latar belakang pribadi. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai tujuan pendidikan manusia seutuhnya, kemudian mengenai pengembangan nilai untuk pendidikan manusia seutuhnya, itu akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, untuk tujuan pendidikan manusia seutuhnya. Jadi, tujuan pendidikan itu merupakan gambaran dari filsafat atau pandangan hidup manusia gitu ya. Baik itu perseorangan ataupun perkelompok. Nah, kenapa sih disebut sebagai pandangan hidup manusia? Itu karena memang pendidikan itu merupakan bagian dari kehidupan itu sendiri. Nah, kemudian menurut seorang ahli yang bernama John Dewey menyebutkan bahwa tujuan pendidikan itu dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu means. Means itu artinya tujuan antara. Kemudian yang kedua yaitu ends. Ends itu artinya tujuan akhir. Jadi manusia itu dalam berpendidikan gitu ya, mempunyai tujuan akhir yang akan dicapainya. Kemudian dari kedua klasifikasi tersebut, tujuan pendidikan itu harus memenuhi 3 kriteria. Apa aja? Yaitu yang pertama, tujuan pendidikan itu harus menciptakan perkembangan yang lebih baik daripada kondisi yang sudah ada. Jadi harus berkembang terus-menerus gitu, nggak stuck, nggak diem seperti kondisi yang udah ada, udah gitu aja, nggak gitu. Jadi harus terus dikembangkan gitu, menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua harus fleksibel. Fleksibel itu harus menyesuaikan dengan keadaan. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu harus mewakili kebiasaan aktivitas. Nah, untuk pendidikan di Indonesia sendiri itu sudah mencakup 3 ranah perkembangan manusia. Apa aja? Yaitu perkembangan afektif, kemudian perkembangan psikomotor, dan perkembangan kognitif, yang mana perkembangan ketiganya itu harus dikembangkan secara optimal dan integratif gitu. Kemudian tujuan pendidikan manusia seutuhnya sendiri itu adalah agar individu dapat mengekspresikan dan mengaktualisasi diri dengan mengembangkan secara optimal dimensi-dimensi kepribadian.
Nah, dimensi-dimensi kepribadian itu seperti apa sih? Yaitu emosional, intelektual, kemudian sosial, kemudian moral, dan juga religius. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengembangan nilai untuk pendidikan manusia seutuhnya. Jadi seperti tadi ya disebutkan bahwa menurut John Dewey, pendidikan itu adalah merupakan bagian dari kehidupan itu sendiri, yang mana maksudnya pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Nah, proses memanusiakan manusia itu seperti apa sih? Yaitu pendidikan yang mengantarkan manusia pada perkembangan yang signifikan dalam menemukan dan mewujudkan kesempurnaan kemanusiaannya. Kemudian proses pendidikan manusia seutuhnya itu juga berorientasi pada kemanusiaan manusia, yang mana hal tersebut dapat tercapai melalui pengembangan dimensi kemanusiaan secara seimbang. Kemudian dimensi kemanusiaan itu ada dua. Yang pertama yaitu dimensi dialek horizontal, dan yang kedua ada dimensi ketundukan vertikal. Untuk yang pertama, dimensi dialektikal horizontal itu diarahkan untuk mengembangkan pemahaman tentang kehidupan nyata. Kehidupan nyata yang maksudnya berhubungan dengan misalnya alam, kemudian berhubungan dengan lingkungan sosial gitu. Kemudian dimensi dialektikal horizontal ini juga dituntut untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan yang terjadi di dunia nyata dengan perkembangan saintek gitu. Kemudian untuk yang kedua, yaitu dimensi ketundukan vertikal. Jadi pendidikan itu selain alat untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam gitu ya, seperti yang tadi disebutkan pada dimensi pertama, itu pendidikan juga menjadi jembatan untuk memahami fenomena dan misteri kehidupan yang tujuannya untuk mencapai hubungan yang hakiki dengan sang pencipta gitu. Jadi berdasarkan dua dimensi tadi, dimensi dialektikal horizontal dan dimensi ketundukan vertikal, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus disertai juga dengan pendidikan hati gitu ya. Karena perkembangan itu merupakan kunci dari pendidikan. Kemudian aspek-aspek perkembangan pada manusia itu meliputi apa saja sih? Yang pertama itu ada perkembangan pikiran. Perkembangan pikiran ini perwujudan tertingginya adalah visi. Visi itu apa sih? Visi adalah hasil dari pikiran yang menjembatani antara kebutuhan dengan kemungkinan-kemungkinan. Merupakan hasil dari pikiran terbuka yang di dalamnya segala yang tak mungkin menjadi mungkin. Mungkin kalau secara singkat, visi itu dapat diartikan sebagai tujuan gitu ya. Tujuan apa sih yang akan dicapai oleh manusia itu sendiri gitu. Kemudian pendidikan yang memberi ruang pengembangan pikiran itu seperti apa sih? Yaitu pendidikan yang menciptakan visi dalam setiap nara didiknya. Jadi bukan hanya menyelesaikan persoalan aja gitu, tetapi meraih visi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan itu sendiri gitu. Kemudian untuk menciptakan visi itu bisa dilakukan dengan cara menantang atau mengarahkan nara didiknya gitu sesuai jenjang. Maksudnya sesuai jenjang itu SD, SMP, atau SMA gitu. Nah, mengarahkan itu untuk apa sih? Jadi untuk menjawab mengapa sih aku harus memecahkan persoalan ini, kemudian mengapa harus belajar gitu, kemudian mengapa harus menghafal. Jadi si peserta didik itu melakukan sesuatu itu tidak begitu saja melakukan gitu, tapi dia tahu alasannya kenapa dia melakukan sesuatu itu gitu. Kemudian untuk aspek perkembangan manusia yang kedua yaitu ada perkembangan tubuh. Pada perkembangan tubuh ini
perwujudan tertingginya yaitu disiplin. Disiplin itu adalah perpaduan antara visi dengan komitmen. Visi yang tadi pada perkembangan pikiran gitu ya. Disiplin ini menentukan realitas dan menerimanya. Kemudian disiplin ini akan melahirkan keadaan yang benar-benar bebas. Nah, ini tentu saja bertentangan dengan paradigma yang berkembang di masyarakat gitu, yang memahami bahwa disiplin itu sama dengan membatasi ruang gerak atau memenjarakan. Nah, itu tuh sebenarnya kesalahan persepsi gitu, pemahaman yang keliru. Padahal disiplin itu adalah membebaskan gitu, membebaskan tapi terintegrasi dengan setiap pelajaran. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu perkembangan perasaan. Nah, perwujudan tertinggi dari perkembangan perasaan ini adalah gairah. Gairah itu apa sih? Gairah adalah semangat mempertahankan disiplin yang tadi terbentuk dalam perkembangan tubuh gitu, dan terus berjuang menggapai visi yang tadi dikembangkan dalam perkembangan pikiran. Kemudian gairah ini muncul saat kebutuhan bertemu dengan keunikan dan bakat yang kita miliki. Nah, itulah sebabnya mengapa kita sangat penting gitu bagi kita mengetahui apa sih bakat yang kita miliki. Kemudian pendidikan yang memberi perkembangan pada perasaan itu pendidikan seperti apa sih? Yaitu pendidikan yang memperhatikan gairah dari naradidiknya. Jadi tidak hanya indoktrinasi pengetahuan atau meraih prestasi dalam bentuk penghargaan dan mengabaikan gairah pelajaran gitu. Nah, gairah ini muncul sebagai respon dari adanya situasi. Jadi gairah ini sangat labil gitu, tergantung situasi yang dihadapi oleh kita sendiri. Jadi ketika kita memperhatikan gairah gitu, maka itu artinya kita harus memperhatikan situasi, karena tadi gairah itu merupakan respon dari situasi. Kemudian aspek perkembangan yang keempat yaitu perkembangan jiwa. Nah, perwujudan tertinggi dari perkembangan jiwa ini adalah nurani. Nurani itu apa sih? Nurani adalah kesadaran moral yang universal. Yang universal artinya menyeluruh. Maksudnya siapapun pasti punya nurani, terlepas dari dia itu agamanya apa, kemudian budayanya seperti apa, kemudian kondisi geografis tempat tinggalnya seperti apa. Nah, terlepas dari aspek-aspek seperti itu, setiap manusia pasti mempunyai nurani gitu. Kemudian nurani itu mengenai apa yang baik dan buruk, dorongan untuk memberi makna serta sumbangan yang nyata. Nurani ini merupakan kebalikan dari ego. Nah, nurani ini merupakan dimensi kemanusiaan yang menyatukan alasan perwujudan dari ketiga aspek perkembangan manusia tadi, yaitu visi, disiplin, dan gairah. Jadi, visi merupakan tujuan apa yang akan diwujudkan gitu. Disiplin itu bagaimana cara mencapai tujuan tadi. Kemudian gairah adalah alasan yang ada di balik mengapa, apa, dan bagaimana. Kemudian pendidikan yang mengembangkan jiwa itu adalah pendidikan yang mengajak anak itu mengembangkan nuraninya gitu, yaitu pendidikan yang dibangun dalam ruang kebebasan. Kebebasannya itu maksudnya terbebas dari takut, rasa takut gitu, takut salah, kemudian bebas dari otoritas, kemudian kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri, kemudian kebebasan bertindak. Jadi kebebasan di sini bukan berarti tanpa batas gitu, tapi kebebasan yang memungkinkan nurani itu muncul. Nah, dalam perkembangan nurani, perkembangan perasaan itu, dalam mengembangkan nurani ya, tidak ada yang namanya benar dan salah. Jadi tidak ada yang salah gitu. Nah, jadi menganggap bahwa kesalahan itu merupakan bagian dari pengembangan diri. Seperti itu.
Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Jadi berdasarkan apa yang tadi dipaparkan oleh teman saya dan saya gitu ya, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, nilai merupakan suatu keyakinan yang menentukan pilihan untuk menjadikan seseorang lebih baik. Kemudian, yang kedua yaitu manusia seutuhnya adalah manusia yang memiliki ketiga potensi, baik akal, jasmani maupun kerohanian yang seimbang. Kemudian yang ketiga, pendidikan manusia seutuhnya bertujuan agar individu dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri dengan mengembangkan secara optimal dimensi-dimensi kepribadian, yaitu emosional, intelektual, sosial, moral, dan religius. Kemudian yang keempat, untuk membentuk manusia yang seutuhnya, maka sistem pendidikan harus diarahkan kepada dua dimensi, yaitu dimensi dialektikal horizontal dan dimensi ketundukan vertikal. Nah, mungkin seperti itu kesimpulan yang dapat. Alhamdulillah pembahasan dari awal sampai akhir telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.